Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, saya doakan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai di hari ke-8 dari bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah sudah 7 puasa kita sudah lewati. Tentu kita mengharapkan sudah banyak hikmah, banyak nilai yang kita dapatkan dari amalan amaliyah kita selama bulan suci Ramadan. Ia puasa di siang hari, tarawih dan salat lail di malam hari, tadarrus Al-Quran, zikir, doa, serta ibadah-ibadah yang lain. Yang dipanggil berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Nah, sahabatku, iman itu salah satu tangga untuk mendekat atau menuju kepada Allah. Karena untuk sampai kepada Allah itu tingkatannya panjang. Tingkatan yang paling rendah namanya Islam. Jadi kalau kita sudah Islam, insya Allah nanti ketemu dengan Allah. Kalau ada orang bermaksiat, bergeliman dosa, melakukan kesalahan, waktu mau meninggal, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pasti dia ketemu Allah. Dia masuk surga. Cuma tidak langsung, dia paling belakang. Ya, kata orang Jawa dia ngesot, ya, mesuki dia. Jadi orang sudah duluan sampai, dia masih belakangan karena dia baru punya satu modal, yaitu modal Islam. Di atasnya Islam ada tingkatan namanya iman. Untuk naik dari tangga Islam ke iman itu ada 60 anak tangganya. Tangga yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan tangga yang paling rendah dari iman adalah menghilangkan duri di jalanan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian berjalan, terus di jalanan ada duri, kita tinggalkan, itu tangga iman. Itu paling di bawah. Jadi kalau ada orang bukan dia menghilangkan duri, bahkan dia yang pasang duri, itu berarti di bawahnya tangga iman yang paling rendah. Jadi orang yang suka pasang polisi tidur, berarti imannya dipertanyakan. Karena membuang saja duri di jalanan, itu iman yang paling di bawah. Jadi kalau sudah dia yang pasang duri seperti gundukan yang menghalangi orang jalan, itu berarti di bawahnya iman yang paling rendah. Makanya ini mumpung bulan puasa, kita rubah, jangan lagi bikin puasa, jangan lagi bikin polisi tidur. Gantilah hati-hati atau pelan-pelan, banyak cewek mandi. Pasti pelan-pelan itu orang. Kalau kita bilang pelan-pelan, banyak gadis lagi mandi, pasti dia sambil jalan balik-balik kiri kanan. Atau pelan-pelan, ada orang halus. Siapa itu orang halus? Anak-anak kecil. Jadi ayo, tingkatan iman. Di atasnya iman, nah ini ada tingkatan ketiga namanya ihsan. Ihsan itu artinya beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi kalau di antara kita belum melihat Allah, maka proses menuju ihsan yang kedua adalah merasa dilihat oleh Allah. Jadi saya ulangi, Islam, iman, kemudian ihsan. Ihsan itu kata definisinya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya.
Dan seandainya engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Jadi coba kita tanya diri kita, kalau kita sholat, apakah kita sudah pernah sementara sholat melihat Allah? Tentu tidak. Nah, kalau ini tidak bisa, maka pastikan kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau tahu bahwa kita dilihat Allah, itu namanya iman. Kalau yakin bahwa kita dilihat Allah, itu namanya iman. Tapi kalau merasa dilihat Allah, itu namanya ihsan. Di atasnya ihsan ada namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya semuanya untuk Allah. Kita persembahkan yang terbaik untuk Allah. Yang kelima, ini tingkatannya namanya sabar. Nah, sabar inilah yang dituntut dari puasa. Orang yang bersabar itu akan bisa menjalani ibadah puasa dengan baik. Ayo kita evaluasi diri selama 7 hari puasa yang lalu. Saya ingatkan firman Allah dalam hadis qudsi. Kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan sayalah, kata Allah, yang akan langsung memberikan. Saya kasih ilustrasi pemirsa. Kita lagi duduk di teras. Tiba-tiba di depan ada tukang sapu lewat. Begitu dia lihat kita duduk di teras, dia singgah dan berkata, "Pak, siapa tahu ada sedekahnya. Saya belum ada uang untuk persiapan buka puasa sebentar." Kalau Bapak seorang dermawan, Ibu mungkin akan menghitung, ini orang kalau saya belikan nasi campur 15.000. Es buah 5.000, 25.000. Kue ringan 3.000, 28.000. Saya cukupkan 30.000. Saya kasih 30.000. Kenapa saya kasih 30.000? Di mata saya, tukang sapu itu bukanlah orang yang istimewa. Bandingkan ketika jam 5 sore, Pak Wali Kota atau Pak Gubernur tiba-tiba singgah di rumah dan berkata, "Pak, Bu, saya rencana mau buka puasa di rumah tak bersama." Apa yang kita lakukan? Spontan kita akan berkata, "Oh silakan Pak. Pak Wali mau buka apa? Mau es buah? Mau kue? Ngomong saja, nanti kami siapkan." Mungkin nilainya 500.000, mungkin nilainya 1 juta, kita berikan yang terbaik. Kenapa? Karena di mata saya, di mata kita, wali kota, gubernur, presiden adalah orang yang spesial. Puasa ini, kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan saya yang akan langsung memberi. Jadi puasa kita ini untuk Allah. Siapa yang lebih spesial? Allah atau wali kota? Allah atau gubernur? Tidak ada yang lebih spesial daripada Allah. Maka puasa ini harus betul-betul yang terbaik. Kita persembahkan yang terbaik karena ini untuk Allah, bukan untuk kita. Maka puasa dengan fisik, kita sudah persembahkan fisik kita. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Selain itu kita persembahkan jiwa kita. Tidak berpikir yang negatif, tidak memandang, tidak mendengar, tidak berdusta, tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kespesialan dari puasa itu. Karena itu sampai hari ke-8 ini, kalau yang lalu baru 7 hari baru lapar, haus, dijaga, sekarang kita tingkatkan lagi. Lebih spesial karena ternyata yang kita lakukan ini adalah persembahan kepada Sang Khalik, Allah yang menciptakan kita semua, maka saya harus memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah sisa puasa kita semakin meningkat kualitasnya, semakin bernilai dengan keikhlasan, kesabaran, dan keimanan kita.
Inilah yang saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Ashar Tamanggo mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.